told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo, assalamualaikum semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Setelah check out dari Rancabali Ciwidey, ini kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata yang udah legendaris banget dan juga populer ya dari dulu hingga kini, yaitu Kawah Putih Ciwidey. Ini jaraknya nggak jauh dari Rancabali ya, hanya 5 menit aja berkendara. Ini kita udah sampai di kawasan Kawah Putih, berseberangan dengan MT Highland Resort, beralamat di Desa Alam Endah Ciwidey, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sama seperti Rancabali, di Kawah Putih ini juga dikelola oleh perhutani atau badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan Madura. Ini adalah loket untuk kalian yang mau parkir kendaraannya di atas dekat dengan kawah, tapi berhubung kita mau parkirannya di bawah aja ini, jadi kita diarahkan untuk beli tiketnya di sini. Karena kita parkir kendaraannya di bawah, jadi kita nanti ke atasnya itu naik mobil ontak-anting pulang pergi, dan harganya itu 57.000 per orang. Menurut aku enaknya kalian ambil paket tiket plus ontang-anting, karena selain harganya lebih ekonomis, kalian juga nggak perlu capek-capek nyetir kendaraan, karena jaraknya juga lumayan nih dari parkiran bawah ke atas itu 2 kilometeran atau 15 menit berkendara. Udah gitu kontur jalannya kan terus menanjak dan ada beberapa juga tikungan yang tajam. Alhamdulillah setelah 15 menit ini kita berkendara, yang tadi tuh naik terus ya, dan ada beberapa tikungan yang tajam juga, jadi bener-bener lumayan menguji adrenalin. Tadi tuh lahan parkir yang di atas juga ini luas banget ya teman-teman. Nah, mari kita masuk ke area Kawah Putihnya. Ini lewat lorong yang terbuat dari anyaman bambu kayak gini, unik banget ya. Udaranya pun di sini sudah mulai terasa dingin karena di Kawah Putih ini berada di atas ketinggian 2340 mdpl. Ini ada papan pesan dari hutan bahwa mereka itu butuh kita jaga, kita lestarikan, kita rawat ya, agar bisa terus terjaga kelestariannya hingga di masa depan. Di sini ada satu kios yang menjual hasil dari alam di Kawah Putih ini. Ini ada teh dan juga belerang yang dalam bentuk bubuk dan juga sabun batangan. Nih tuh, berbagai macam khasiatnya ya. Itu ada untuk gatal-gatal, panu, eksim, kurap, terus segala macam deh ya. Masya Allah, indah banget Bang. Untuk sampai di Kawah Putihnya ini kita menuruni beberapa anak tangga, yang bagian sebelah kiri ini untuk turun, kalau sebelah kanan itu untuk naik. Tangganya lumayan panjang, ini kurang lebih 100 meteran, jadi udah kebayang ya nanti pas naiknya lumayan juga nih, butuh effort ya. Tapi kalau yang biasa olahraga sih no worry ya. Ngelihat di foto sama aslinya beda ya. Bukan aslinya. Mama, coba ke bawah, Ma. Iya, indah banget sayang. Ternyata lihat di foto sama lihat langsung kayak gini tuh sensasinya benar-benar berbeda dan memang lebih indah ternyata ya teman-teman aslinya. Kawah Putih merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari letusan gunung Patuha sekitar abad 10-12 Masehi. Udah lama banget ya teman-teman.
Daya tarik dari Kawah Putih adalah air danaunya yang berwarna putih kehijau-hijauan karena mengandung belerang, berpadu dengan panorama alam hutan mati Cantigi di sekitarnya, yang menambah kesan eksotis. Luas dari kawahnya ini kurang lebih 3 hektar. Dan ini ada gua Belanda, kita dilarang untuk mengambil foto ya di situ. Ya, saat berkunjung ke Kawah Putih, kalian tuh baiknya membawa masker ya dari rumah, karena tadi juga pas di depan petugas menyarankan kita untuk pakai masker, soalnya takut bau belerang ini menyengat banget gitu. Tapi kalau kalian lupa juga bawa dari rumah, itu nanti di depan juga ada yang jual ya masker, cuma emang harganya lumayan ya. Masa 4 piece kemarin tuh harganya 20.000. Dan ternyata sampai di kawahnya ini sih nggak terlalu nyengat banget ya, jadi ya kita buka juga maskernya, masih yang aman lah ya di hidung. Selain menikmati keindahan alam Kawah Putih, wisatawan juga ini bisa berkunjung ke atraksi wisata yang di sekitar danau kawah ini. Itu diantaranya ada Sunrise Point, Sunan Ibu, terus juga ada jembatan apung ya, dan juga ada skywalk pucuk Cantigi. Danau Kawah Putih ini airnya bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu, dan cuaca. Di sebelah sini ada jembatan apung, jadi itu kayak jembatan yang mengapung di atas danau gitu ya. Ini harganya Rp15.000 ya, untuk kita bisa menyusuri jembatan itu. Di sisi sebelah sini nih masih banyak pohon Cantigi ya yang udah pada mati tuh ya, bekas akibat letusan. Karena landscape-nya yang sangat indah dan juga eksotis, maka seringkali juga Kawah Putih ini dijadikan sebagai tempat background untuk foto prewedding ataupun syuting film. Kalau yang masih aku inget banget ini tuh film My Heart ya, yang Irwansa sama Acha Septriasa. Itu memang menyentuh banget sih ya filmnya, dan ditambah juga dengan lokasi syutingnya yang sangat mendukung. Jadi kesan romantisnya itu dapat banget. Sekarang kita mau menyusuri sisi sebelah kiri dari Kawah Putih. Tanahnya yang berwarna putih karena mengandung belerang, terus kena pantulan cahaya matahari jadinya silau ya teman-teman. Jadi baiknya sih bawa kacamata juga ya. Biasanya untuk mencapai ke kawah itu kita butuh effort ya untuk mendaki gunung, untuk bisa mencapai di atasnya itu ya, di atas kawahnya. Kalau di Kawah Putih ini tuh kita cuma perlu naik ontang-anting ya, terus menuruni beberapa anak tangga dan kita udah bisa sampai di kawahnya ini. Di sekitaran kawah ini tidak boleh didirikan bangunan permanen ya, jadi walaupun ada bangunan ini masih yang ramah lingkungan ya, terbuat dari bambu-bambu. Dan ini juga cocok banget nih untuk spot foto ya, keren. Kalau ini adalah skywalk pucuk Cantigi yang nanti itu tembusnya di parkiran atas. Di Kawah Putih ini juga ada jasa fotografer, satu fotonya itu Rp10.000 kalau dikirim lewat handphone, kalau dicetak itu harganya Rp30.000. Dan ini di sekitar jam 3:30 sore tuh, air kawahnya ini udah mulai berasap ya teman-teman. Ini karena suhu udaranya juga udah semakin dingin nih. Kawah Putih ini buka setiap hari mulai dari jam 7:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Dan usahakan sebelum tutup ini kita udah kembali ke parkiran atas ya teman-teman, untuk kita akhirnya nanti turun ke parkiran bawah. Di area parkiran atas ini ada penyewaan motor dan mobil listrik, terus juga ada kuda tunggang ya. Dan ini adalah jembatan skywalk yang tembus ke kawah. Nah, di sebelah sini ada ikon dari Kawah Putih, yaitu domba luputan, domba besar berwarna putih. Menurut mitos atau legendanya,
Kawah Putih ini dijaga oleh para leluhur ya, dan jika ada perusakan di sekitar Kawah Putih ini, para leluhur itu akan turun dan menjelma dalam bentuk domba putih itu. Jadi teman-teman, mari kita semuanya menjaga dan melestarikan alam yang indah ini ya, yang sudah Allah berikan untuk kita nikmati keindahan alamnya. Dan ini kita udah tiba lagi di area parkiran. Ini parkirannya luas banget ya, yang di atas juga. Dan itu adalah gedung pusat informasi. Terus di belakangnya juga itu ada musola dan toilet. Cuma kalau di parkiran atas ini udah nggak ada warung yang menjual makanan atau minuman ya. Jadi teman-teman kalau yang takut kehausan ataupun yang iseng pengen cemilan ya bawa persiapan ya sebelumnya. Ini di sekitar jam 4 sore kita udah mulai kembali turun ya ke parkiran bawah naik ontang-anting. Dan pada saat di perjalanan aku sempat lihat mobil pribadi ya yang nggak kuat nanjak. Padahal kelihatannya sih mobilnya masih bagus gitu ya teman-teman. Jadi mendingan naik ontang-anting aja sih ya, soalnya kan mereka supirnya tuh udah tahu medan. Terus juga mobilnya juga kan udah dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan perjalanannya. Dari segi harga juga ini lebih ekonomis naik ontang-anting ya, selisihnya itu 50 ribuan kalau kita parkir mobil pribadi di parkiran atas. Alhamdulillah ini kita udah sampai lagi di parkiran bawah dan ontang-antingnya tuh di sini jumlahnya banyak ya, jadi dijamin gak bakalan antri ataupun nunggu lama. Dan saat exit ini kita banyak menjumpai warung-warung ya yang menjual makanan dan juga oleh-oleh. Oke, sekian teman-teman informasi dari aku di Kawah Putih Ciwidey Bandung. Semoga informasinya bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semuanya yang lagi mau berwisata ke daerah Bandung Selatan. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.